Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Berbahagia sekali kita bisa melakukan ibadah. Kita bisa berkumpul dan memuji Tuhan sama-sama. Sebelum kita mulai dari ibadah dari awal sampai akhir, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Harapan kami hanya pada-Mu Tuhan. Permasalahan kami Tuhan, kami serahkan pada-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami Tuhan. Biarkan kami menyembah-Mu, memberi yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Hati kami hanya Engkau yang tahu Tuhan. Kuserahkan ibadah ini Tuhan hanya dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Setiap permasalahan dalam hidup kita serahkan sama Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Mari kita buka hati, kita alami Tuhan di tempat ini. Kita berseru atas nama Tuhan. Segala perkara dapat ditanggung dalam namanya. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan sama-sama dengan hati. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopang. Berseru pada Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, pegang tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mari katakan, berseru sama Tuhan. Wajah-Mu dan berseru, Yesus Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, jangan Kau lepaskan. Lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari
saudara jemaat Tuhan, dengan hati, dengan kerinduan kita pujikan. Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Dengan kerinduan, Kaulah harapan dalam hidupku. berseru, ku pandang wajah-Mu Yesus, dan berseru. Ini doa kami Tuhan. Pertolonganku datang hanya dari Engkau, darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Pengharapan kami Tuhan hanya padamu Tuhan. Yesus Tuhan, kerinduan kami Tuhan, kerinduan kami Tuhan. Kami kuat di dalam-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang mengerti kami Tuhan. Setiap persoalan Kau selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Kau bangkitkan kami, Kau kuatkan kami, jangan lepaskan kami Tuhan. Hanya padamu kami berseru. Haleluya. Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang ajaib, Kau satu-satunya Allah yang kami sembah Yesus. Haleluya. Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Berseru, panggil Yesus. Ku berseru, bang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku. Beri sore-sore bagi nama Tuhan. Masih sukacita pada pagi hari ini? Oke, mari kita sukacita untuk memuji Tuhan. Ekspresikan dirimu bersukacita.
Kita puji Tuhan. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanmu, segala bebanku pun digantikan. Namaku ada di dalammu. Kaulah sukacita, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari sama-sama sorakan nama Tuhan. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, Kau punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Memuji Tuhan dengan gembira. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Sebelum mendengarkan kebenaran firman jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Saat semua tiada jalan, hanya firman Tuhan yang membantu kita. Dengan firman Tuhan kita dikuatkan. Dengan firman Tuhan kita menjadi kuat. Mari kita pujikan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku pahitnya kenyataan,
dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. hanya nama Yesus, Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Alami Tuhan. tiada jalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sini sekarang. Yesus ada di sana dan memberiku Setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan saudara, lahirnya kenyataan kadang kita tidak mampu, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana Tuhan selalu ada untuk saudara. dan memberiku Dengan hati panggil jawaban. Yesus, Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Saudara, pernah nggak saudara mengalami Tuhan? Kalau Anda belum mengalami Tuhan, Anda nggak akan pernah bisa cerita kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara nggak akan pernah tahu gimana Tuhan itu sudah membantu kita, menolong kita pada saat kita terdesak. Saat iman kita lemah, kita dikuatkan. Saat kita sakit, Tuhan menyembuhkan kita dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, yang sakit bisa disembuhkan, yang beban berat bisa dilepaskan. Dalam nama Yesus, sebut Yesus. Harapan hanya ada dalam Yesus. Kekuatan kita hanya dalam Yesus. Sebut nama Yesus. Saudara yang punya beban berat, segala macam penyakit, dalam nama Yesus, dalam hati saudara dapat kesembuhan. Kesembuhan sudah ada. Panggil dalam nama Yesus. Ikuti saya, dalam nama Yesus kami dibebaskan dari segala belenggu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kita dilepaskan. Panggil Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus,
buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan bersama-sama pagi yang indah ini, kami menguatkan hati kami. Kami perbarui komitmen kami bahwa hanya nama Yesus yang memberikan kami kepastian. Hanya nama Yesus yang memberikan pengharapan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, Engkau disenangkan dengan pujian penyembahan kami pagi yang indah ini. Dan sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami mengerti bagian firman Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kami percaya bahwa setiap kita mengalami saat-saat yang terbaik bersama dengan Tuhan. Amin. Mari saya ajak saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita kembali akan belajar dari kitab Yosua. Kalau saudaraku ikuti channel YouTube GBI Siloam, terakhir saya sampaikan tentang Yosua. Bagaimana Yosua didapati sebagai seorang pemimpin yang dia dikatakan berhasil. Kalau kita baca kitab-kitab di dalam Alkitab kita mendapati bahwa tidak semua pemimpin itu berhasil, saudara. Musa yang begitu hebat, Musa yang dikatakan seorang yang sangat lembut hatinya, dikatakan dia tidak berhasil memasuki tanah Kanaan. Tapi kalau kita baca Yosua, dia adalah pemimpin yang boleh saya katakan berhasil. Nah, hari-hari ini kita perlu, saya pikir kita perlu untuk belajar dari kitab-kitab kepemimpinan begitu ya. Karena apa? Dunia sedang butuh pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin-pemimpin yang mendasarkan imannya, yang mendasarkan setiap perbuatannya di dalam nama Yesus. Dan biarlah pujian tadi benar-benar keluar dari hati kita, dari pikiran kita yang diubahkan, bahwa hanya Yesus yang memberikan kepastian. Amin, saudaraku. Dan dunia kita sekarang ini serba nggak pasti, saudara. Serba nggak pasti. Itu sebabnya kita perlu untuk kita kembali menguatkan iman kita hanya kepada Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Yosua ini dipenuhi dengan pelajaran-pelajaran praktis. Kalau saudara baca, saudara mungkin sudah ada yang pernah membaca keseluruhan kitab Yosua, saudara akan temukan bagaimana konsep-konsep yang menantang kita untuk menolong kita sebenarnya memenangkan peperangan rohani di dalam kehidupan kita, memenangkan setiap pertandingan-pertandingan iman yang kita hadapi hari-hari ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca sejarah bagaimana bangsa Israel dijanjikan sebuah tanah Kanaan, dan tanah Kanaan itu diberikan pada bangsa Israel sama seperti kehidupan kita orang Kristen. Disediakan bagi kita orang yang percaya. Tanah Kanaan disediakan bagi orang Israel tanpa usaha apapun, karena ini janjinya Tuhan, betul? Ini janjinya Tuhan. Dan begitu juga kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, kita ini memiliki tanah perjanjian. Yang percaya katakan amin. Kita memiliki sebuah perjanjian, tadi pujian ini katakan bahwa Tuhan punya rancangan yang indah buat setiap saya dan saudara. Bukankah itu juga adalah sebuah perjanjian yang saya percaya saudara sudah terima, saudara sudah alami, saudara sudah rasakan. Dan ini seperti tanah Kanaan, saudara. Tanpa usaha apapun itu sudah didapatkan. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun tanah Kanaan ini telah diberikan, ya, tanah itu masih harus diduduki. Nah, dari kitab Yosua lah kita belajar bagaimana kita menduduki tanah perjanjian itu. Demikian juga kehidupan kita orang Kristen, menduduki negeri, diam di dalam tanah perjanjiannya Tuhan, itu merupakan hasil dari ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan. Amin. Ini sudah diberikan, saudara. Tinggal saya dan saudara mau enggak dengan penuh ketaatan berjalan dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah, dan kita menikmati itu. Hari-hari ini kita harus peka gitu, saudara ya.
Ada banyak kejadian yang bisa merebut sukacita kita, yang bisa merebut pikiran kita, mematikan pikiran kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau saya bicara diberkati Tuhan, jangan hanya kita terbatas pada harus punya uang begitu ya. Paling sederhana, hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan yang sukacitanya itu hilang. Bukankah sukacita itu adalah berkat yang terbesar, saudara? Apa gunanya uang kalau tidak sukacita? Amin. Saudara butuh uang? Butuh sukacita? Lebih butuh gitu ya, saudara ya. Ya, lebih baik mana? Banyak uang tapi nggak ada sukacita, atau tidak ada uang tapi sukacitanya penuh? Halo? Sukacita penuh, uangnya penuh, kan gitu saudara ya. Amin ya. Nah, saya mau katakan jangan kita mau dibiarkan pikiran kita ini dibiaskan saudara oleh hal-hal yang terjadi hari-hari ini yang mungkin bisa saja mencuri sukacita kita. Nah, kita akan belajar dari Yosua pasal yang kedua. LAI memberi judul pengintai-pengintai di Yeriko. Saya memberi renungan kita dengan tema menaklukkan ketakutan. Ya, saudara bisa sambil say halo gitu ke saudara-saudara. Saya senang sekali saudara kita bisa bertemu gitu ya. Waktu minggu yang lalu Uti itu tanya berapa ya yang datang, sekitar 17-an. Ya nggak banyak ya. Katanya orang-orang kangen ibadah tapi kok ya nggak banyak. Nggak apa-apa. Tapi luar biasa saudara. Saudara bertahan sampai hampir 1,5 tahun gitu ya. Tidak bisa ibadah offline dan sekarang saudara bisa ibadah dengan penuh sukacita. Saya acungi jempol 4 saudara. Nggak bisa saudara. Luar biasa. Saudara hebat. Yuk kasih tahu kanan kirimu. Engkau hebat, engkau luar biasa. Pakai jempol saudara. Jangan pakai jari kelingking ya, engkau hebat, engkau luar biasa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menaklukkan ketakutan. Kita belajar dari Yosua pasal yang kedua. Bagaimana caranya menaklukkan ketakutan? Yang pertama, saudara, kita membaca Yosua pasal 2. Saya nggak akan baca semuanya. Saudara nanti boleh baca di rumah secara keseluruhan. Saya akan ambil ayat-ayat yang saya mau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita menaklukkan ketakutan? Yang pertama di Yosua pasal 2 ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Nah, perhatikan kata-kata Yosua, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Setelah Yosua di pasal 1 mendapatkan sebuah mandat, mendapatkan janji Tuhan bahwa Yosua yang memimpin bangsa Israel, dikatakan di mana engkau tanah di mana engkau injak itu akan menjadi milikmu. Janji Tuhan diterima saudara. Ya, sekali lagi bahwa tanah Kanaan itu adalah sebuah tanah yang dijanjikan tanpa usaha apapun. Tapi mendudukinya itu perlu action, perlu tindakan. Sama-sama katakan dengan saya, perlu tindakan. Nah, apa yang dilakukan Yosua? Dia menyuruh pengintai untuk mengintai kota Yeriko. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menaklukkan ketakutan. Yang pertama, saya dan saudara kita harus bertindak, melangkah. Ya, dikatakan Amsal 20 ayat 18 bahwa orang berperang itu perlu siasat. Nah, siasatnya Yosua, dia mengintai, ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bayangkan ini satu situasi mereka baru keluar dari tanah perbudakan, mereka mengembara di padang gurun selama kurang lebih 40 tahun. Bayangkan bagaimana mental mereka, saudaraku. Nah, tindakan yang dilakukan Yosua bukan berarti Yosua orang yang tidak percaya dengan janji Tuhan, tetapi dia bertindak. Dia melakukan sebuah strategi, bahkan sebuah siasat atau strategi yang lahir dari pikiran saudara
ketika saudara mengalami sebuah pergumulan, ketakutan begitu ya, kalau ada sebuah pikiran yang saudara pikirkan, percayalah itu tindakan yang diizinkan oleh Tuhan untuk saudara dan saya miliki. Dan kita harus melangkah, saudara, melangkah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yosua berperang dengan siasat. Dia menyuruh pengintai untuk mengintai kota Yeriko, dan kita tahu dari cerita ini bagaimana pengintai-pengintai ini ditolong oleh seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Mereka bermalam di sotoh rumahnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam pasal yang kedua ini kita membaca sebuah kisah yang mengagumkan. Ini bagian yang kedua. Kita membaca kisah yang mengagumkan dan membuat kita terperangah begitu ya. Bagaimana ketika para pengintai ini, mata-mata ini masuk ke rumah Rahab, kemudian mereka disembunyikan di bawah jerami kering di atap. Kemudian, nah ini kita baca ayat mulai ayat yang ke-8 ya. Mereka mempelajari sebuah rahasia yang paling mengejutkan dari seorang yang bernama Rahab. Yosua pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11 saya bacakan. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah." Perhatikan saudaraku, ketika mata-mata ini diberi tugas oleh Yosua untuk mengintai kota Yeriko, sebelum tidur mereka mendengar sebuah rahasia yang disembunyikan oleh Rahab diungkapkan. Nah, bagian yang kedua, bagaimana menaklukkan ketakutan. Dengarlah hal-hal yang benar. Saya katakan, dengarlah hal-hal yang benar. Mengapa saya katakan hal yang benar, bukan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang enak didengar gitu ya. Karena kadang-kadang hal-hal yang benar itu justru sesuatu yang tidak enak kita dengar. Coba bayangkan saudara, waktu pengintai ini dia mau tidur, ya toh? Dia mau tidur, dia ceritanya kan bersembunyi. Sebelum tidur tiba-tiba Rahab ngomong, "Sebab kami mendengar ya, bagaimana Allahmu itu menolong bangsamu Israel. Bagaimana Allah itu menolong menyeberangi laut Teberau, kemudian menolong bangsa ini keluar dari tanah Mesir, dan hal itu membuat kami tawar hati. Hal itu membuat kami gemetar." Bayangkan saudara, kita ada di dalam rumah Rahab, dan kemudian selama hampir 40 tahun begitu ya, kita ini dikejar-kejar dengan perbudakan, dikejar-kejar dengan tentara Mesir begitu ya, dikejar-kejar dengan hal-hal yang pokoknya luar biasa ininya kehidupan di padang gurun itu. Tapi malam itu mereka mendengar bagaimana seorang Rahab berkata, "Hati kami tawar, kami gemetar," gitu ya. Menaklukkan ketakutan yang kedua, dengar hal-hal yang benar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sudah berapa lama kalau kita renungkan peristiwa itu terjadi ketika bangsa Israel keluar dari Laut Teberau? Kurang lebih 40 tahun, betul ya? Dikatakan kurang lebih 40 tahun, ada yang berkata 43 tahun bangsa Israel ini muter-muter di padang gurun. Ya, selama hampir kurang lebih 40 tahun, ternyata orang Yeriko sudah mendengar bagaimana bangsa Israel ini diselamatkan oleh tangan Allah yang besar. Selama hampir 40 tahun mereka ini sudah hidup
di dalam ketakutan, tawar hatinya, tidak berani menghadapi bangsa Israel. Tapi apa yang dilakukan bangsa Israel? Mereka justru yang mengalami ketakutan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, si bangsa Yeriko, kota Yeriko ini, mereka sudah dikalahkan bahkan sebelum ada pasukan yang datang di kota mereka. Dari mana kita tahu? Dari kata-katanya Rahab tadi, hati kami tawar, ya, ketika engkau tawar hati, maka berkuranglah kekuatanmu. Betul, saudara? Kalau kita nggak tawar, waduh, sudah menghadapi masalah apapun, saudara bisa, karena saudara punya kekuatan. Tapi sekali kita tawar hati kita, maka kecillah kekuatan kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel tidak tahu hal ini. Akhirnya mereka hidup di dalam ketakutan. Untuk menaklukkan ketakutan, dengarlah hal-hal yang benar. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita renungkan. Sudah berapa lama kita ini membuang sia-sia hidup kita dengan ketakutan-ketakutan yang sebenarnya tidak beralasan. Sudah berapa lama kita menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, karena kita jauh lebih senang hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam keterpurukan. Kita merasa tidak punya kekuatan, padahal situasi musuh yang ada di sekitar kita itu mereka gentar dengan nama Tuhan. Nah, sudah berapa lama, saudara, kita ini takut, tidak berani menghadapi hidup. Dan saya tidak menyalahkan, karena saya percaya setiap kita pasti akan dibawa Tuhan dalam situasi seperti demikian. Supaya apa? Supaya hanya nama Yesus yang akhirnya meyakinkan saudara dan saya, itu yang memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita di dalam ketakutan dan kurangnya rasa percaya diri kita telah menyia-nyiakan entah 5 tahun, entah 10 tahun, atau kalau tidak mau lebih banyak begitu ya, dalam kurang lebih 2 tahun ini kita menghadapi masa-masa pandemi ini, apakah di dalam ketakutan kita, di dalam kurangnya rasa percaya diri kita akibat pandemi yang berkepanjangan, kita menyia-nyiakan bahwa Tuhan sudah menjanjikan tanah perjanjian itu di dalam hidup kita, bahwa ada hal-hal besar yang menanti saya dan saudara di depan untuk kita raih, untuk kita alami bersama dengan Tuhan. Saya tidak menyalahkan saudara kalau sesaat saudara loyo begitu, saudara ya, sesaat saudara terpuruk begitu. Tapi mari kita bangkit bersama. Mari kita jangan sia-siakan waktu yang diberikan oleh Tuhan dengan hidup dalam ketakutan, hidup dalam rasa bersalah yang terus-menerus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percayalah, Tuhan akan bawa saya dan saudara mengalami itu untuk menunjukkan bahwa hanya Yesus yang memberikan sebuah kemenangan di dalam hidupmu. Amin. Dan bagaimana caranya? Dengar yang benar. Amin. Dengar yang benar, saudara. Yang benar itu belum tentu menyenangkan kita, tapi kita perlu mendengar hal-hal yang benar. Yang terakhir, saudara, yang terakhir ya, cepat saudara ya, kalau ibadah pandemi itu enak loh, 1 jam saja. Gereja hanya 1 jam. Karena itu pastikan saudara 1 jam ini tidak ada yang ngantuk, eman-eman soalnya ya. Yang terakhir, saudaraku, mari kita baca di dalam ayat yang Yosua 2 ayat 22 sampai 24. Kalau tadi di ayat yang kedua, di bagian yang kedua kita melihat dari sisi Rahab ya. Kita melihat dari sisi Rahab bagaimana dia mengalami tawar hati mendengar berita tentang Allah bangsa Israel yang luar biasa. Nah, berikutnya ini kita melihat dari kisahnya si pengintai. Yosua pasal 2 ayat 22 sampai ke 24.
Saya bacakan, mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Ini mereka sudah selesai mengintai, saudara ya. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita membaca dari ayat ini, setelah 3 hari mereka kembali dan menceritakan kisah itu. Bagaimana menaklukkan ketakutan yang terakhir, yaitu alami, rasakan ketakutan itu dan kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Tadi pemimpin pujian katakan, saudara pernah mengalami Tuhan? Saudara pernah alami Tuhan? Kalau saudara tidak pernah alami Tuhan, saudara tidak pernah bisa cerita. Betul, saudara. Kalau kita tidak pernah mengalami Tuhan, kita hanya ndelongop gitu ya, bahasa Jawanya. Itu bahasa ndelongop dalam bahasa Indonesia yang paling tepat itu enggak ada, saudara. Ndelongop itu cuma melihat saja, melihat dan ingin tapi enggak ngalami, begitu saudara. Karena itu perlu untuk kita mengalami Tuhan, bahkan mengalami termasuk hal-hal yang menakutkan tadi, saudara. Yang ketiga, alami, bahkan alami ketakutan itu tidak hanya alami penyertaan Tuhan yang bicara tentang mujizat, kesembuhan gitu ya, berkat datang, uang datang berlimpah, tidak. Tapi alami segala situasi bersama dengan Tuhan, kuatkan iman kepercayaanmu kepada Tuhan. Pengintai ini ketika mereka disuruh berangkat ke mengintai kota Yeriko, tidak tertulis di sana bagaimana perasaan mereka. Tapi puji Tuhan, kita bisa baca dari ayat yang ke-24, mereka, saya bayangkan mereka ini datang dengan sebuah keyakinan yang begitu besar, berkata kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri itu ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Wow, keren saudara. Tapi mereka harus ada dalam situasi itu dulu, baru mereka bisa dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan, bangsa ini sudah diserahkan kepada kita. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menarik di sini. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya. Kalau saudaraku perhatikan, Yosua ini akar katanya sama dengan nama Yesus, saudara. Yosua, Yesus, Yesua, gitu ya. Yang berarti Allah adalah keselamatanku. Nah, itu sebabnya juga di dalam kitab Yosua kita akan melihat bahkan ada satu perikop yang secara khusus itu adalah sebuah perwujudan dari Kristus di dalam perjanjian lama. Nah, apa yang mau saya katakan? Di sini dikatakan mereka tinggal di sana 3 hari lamanya. Dan setelah 3 hari mereka bangkit, mereka pergi menemui Yosua dan mereka dengan gagah berani, perkasa berkata, negeri itu sudah diserahkan ke dalam tangan kita. Mereka semua penduduknya gemetar. 3 hari saudara. Nah, mari izinkan saya menarik itu dengan kehidupan Yesus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, diizinkan mati, kemudian bangkit pada hari yang keberapa saudara? Pada hari yang ketiga. Bicara tentang apa? Bagaimana seseorang itu bisa menaklukkan ketakutan, bagaimana orang bisa mengalami Tuhan dan kemudian dia menguatkan iman percayanya kepada Tuhan, itu karena dia mengalami kuasa kebangkitan. Amin. Dia mengalami kuasa kebangkitan. Saya punya Tuhan yang hidup dan saya berani hadapi masalah saya. Saya punya Tuhan yang besar dan masalahku ini tidak
terlalu besar. Amin. Saya punya Tuhan yang hidup dan saya akan hidup bersama-sama dengan Dia. Amin, saudaraku. Saya boleh cerita ketika bapak saya meninggal karena COVID. Saya baru sadar kemarin itu, saudara ya. Ternyata dalam hati saya berkata, Tuhan, saya tahu ini yang terbaik. Tapi saya baru sadar, ternyata saya ini dalam hati kecil saya, kok Tuhan gak sembuhkan bapak saya sih? Kok Tuhan gak perpanjang masa hidupnya gitu, saudara ya. Saya baru sadar ternyata saya sedikit saja saya mengalami itu, saudara. Dan ini membuat saya ternyata terpuruk begitu, saudara ya. Tapi saudaraku, ketika saya diingatkan bahwa saya punya Tuhan yang hidup dan nanti kelak kita juga hidup bersama-sama dengan Dia, maka ini membuat iman saya bangkit. Iman saya bangkit, saudara. Dan kuasa kebangkitan Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Kalau saudara dan saya kita sedang terpuruk oleh karena sesuatu hal, mari ingat bahwa Yesus yang engkau sembah, Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam diri saya dan saudara, bekerja melalui hidup kita untuk menyatakan kemenangan demi kemenangan di dalam hidup saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu jangan takut. Situasi semakin tidak baik, memang saudara, situasi semakin tidak baik. Tapi kita punya Tuhan yang selalu baik. Kita punya Tuhan yang sudah bangkit dan mengalahkan maut. Sesuatu yang tidak bisa ditolong oleh manusia. Kalau saudara nggak punya uang, saudara datang kepada saya, kalau saya punya uang tak kasih, saudara. Kalau saya punya uang loh ya. Kalau nggak punya uang ya, mari kita berdoa bersama-sama. Mungkin gitu, saudara ya. Tapi kalau saudara berdosa dan saudara datang kepada saya nggak bisa tolong apa-apa. Kalau saudara berdosa, saudara mengaku dosa saudara, saudara percaya kepada Tuhan, hanya Yesus yang bisa menebus hidup kita dari segala dosa. Dan itu sudah diselesaikan, saudaraku. Nah, itu sebabnya mari hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Seperti pengintai-pengintai ini, setelah dia pulang dari kota Yeriko, maka dia bisa dengan berani berkata, Tuhan sudah menyerahkan seluruh penduduk negeri ini ke dalam tangan kita. Karena mereka gemetar mendengar nama Tuhan. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, alami Tuhan, alami kuasa kebangkitannya. Saudaraku, apa yang saat ini menjadi ketakutanmu, apa yang menjadi bebanmu, mari taklukkan itu dan alami kuasa kebangkitannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan setiap kami bahwa kami memiliki Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Kami mengakui Tuhan segala ketakutan kami. Mungkin ketakutan kami karena kami ditinggalkan oleh orang yang kami kasihi. Mungkin ketakutan kami karena kami mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Ketakutan karena perekonomian kami belum membaik sampai saat ini. Ketakutan kami karena pekerjaan kami. Tuhan, pagi yang indah ini kami serahkan segala ketakutan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau taklukkan ketakutan kami. Kami mau melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau mendengar hal-hal yang benar seperti yang Tuhan sudah janjikan di dalam hidup kami. Dan kami tidak izinkan segala berita-berita yang tidak benar masuk di dalam telinga kami, menguasai pikiran kami, dan membuat kami tawar hati, gemetar, sehingga kecil kekuatan kami. Dan Tuhan, kami mau alami kuasa kebangkitan-Mu di dalam hidup kami setiap hari, setiap saat, sehingga kami boleh berkata dengan penuh keberanian, dengan perkasa, kami berani berkata Tuhan ada di pihak kami. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap kami? Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus
menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan penuh sukacita dan iman percaya bahwa aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan dalam hidup kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengar, pujian yang sudah kami naikkan, membuat iman percaya kami kembali kuat di dalam Engkau. Kami memiliki Tuhan yang besar, bahkan lebih besar dari masalah apapun di dunia ini. Itu sebabnya Tuhan, kami menguatkan iman percaya kami kepada Engkau. Mari Roh Kudus, Engkau pimpin kami, tuntun kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang hidup dengan penuh rasa takut hormat kepada Engkau. Kami menghargai setiap menit demi menit yang Tuhan percayakan kepada kami, dan tidak akan pernah kami sia-siakan untuk kami hidup di dalam ketakutan, untuk kami hidup di dalam kekhawatiran, untuk kami hidup di dalam kekecewaan. Tapi biarlah setiap menit demi menit yang Tuhan percayakan kepada kami gunakan untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cintanya yang dinyatakan melalui pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, dan kuat kuasa Roh Kudus yang mengikat kita, mempersatukan kita sampai saat ini, menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Aku punya